Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Return on Asset Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2021. Let's give for watching, guys. Di sini yang melatar belakangi permasalahan pada proposal saya yaitu perusahaan yang baik seharusnya memiliki profitabilitas yang harus meningkat dari waktu ke waktu. Karena profitabilitas suatu perusahaan dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Oleh karena itu, besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh oleh bank. Maka dapat diketahui bahwa pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Bisa kita lihat dari tabel di bawah ini, pada tahun 2018 hingga 2021 ROA mengalami yang namanya fluktuasi. Selanjutnya terdapat batasan masalah. Dengan tujuan agar masalah yang diteliti tersebut tidak terlalu luas dan keseluruhan kegiatan penelitian menjadi lebih terpusat, maka peneliti hanya membatasi penelitiannya pada variabel independen, yaitu pembiayaan mudharabah X1 dan pembiayaan murabahah X2, sedangkan untuk variabel dependennya yaitu profitabilitas atau ROA. Selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini terdapat 2 manfaat, yaitu dari teoritis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bank muamalah syariah, khususnya untuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah. Dari segi praktisi dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk memperdalam wawasan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah juga pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, dan juga dapat meningkatkan bagi penelitian yang seterusnya. Pada bagian ini terdapat kajian teoritis. Yang pertama, ada pengertian dari profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas ini merupakan alat yang berguna untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dan dapat membantu investor dan juga pemegang saham dalam membuat keputusan investasi. Namun rasio ini harus dipertimbangkan secara bersamaan dengan rasio keuangan lainnya dan analisis yang lebih mendalam untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada pengertian dari mudharabah. Jadi mudharabah ini diartikan sebagai sebuah perjanjian antara dua belah pihak, di mana yang satu pihak yaitu pemilik modal sohibul mal mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha atau mudharib, untuk dijalankan suatu aktivitas usaha. Kita beralih ke pengertian murabahah. Jadi mudharabah itu kegiatan dalam bentuk penjualan di mana sang penjual menawarkan nilai barang yang sebenarnya kepada sang pembeli dan menambahkan keuntungan dari penjualan berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Pada bagian penelitian terdahulu ini, saya mengambil dari Nurul Khotimah
Linda Asyuti 2020 dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Rasio Non-Performing Financing terhadap profitabilitas pada BPRS Provinsi Jawa Tengah periode 2013 sampai 2018. Dengan hasil pembiayaan mudharabah itu berpengaruh signifikan negatif dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. Sedangkan pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak terbukti mempengaruhi ROA. Berikut ini adalah kerangka teoritis. Pada bagian hipotesis H01, pembiayaan mudharabah tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. H1, pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. H02, pembiayaan murabahah tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. H2, pembiayaan murabahah terdapat pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. H03, pembiayaan murabahah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. H3, pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank. Di sini terdapat pendekatan unit analisis dan horizontal waktu. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif yang berkaitan dengan tata cara pengumpulan data, analisis data yang interpretasi untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau X, yaitu akar bagi hasil, akar pembiayaan, dan variabel terikat atau Y, yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA. Unit analisis dan horizontal waktu dalam penelitian ini diambil secara daring pada situs PT Bank Muamalat Indonesia yang datanya telah dipublikasikan data valid dari tahun 2018 sampai dengan 2001. Waktu yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah dari bulan Maret 2023 sampai dengan selesai. Populasi, sampel, data, dan variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh data dalam laporan keuangan neraca dalam bentuk pembiayaan murabahah, dan total aset, serta data laporan laba rugi dalam bentuk laba. Sampel dalam penelitian ini adalah data dalam laporan keuangan neraca dalam bentuk pembiayaan murabahah, dan total aset, serta data laporan laba rugi dalam bentuk laba pada PT Bank Muamalat Indonesia dengan jumlah sampel 37 bulan dari Desember 2018 sampai dengan Desember 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis data sekunder berupa sebuah laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia selama periode tahun 2018 sampai 2021 yang memuat data pembiayaan syariah yang disalurkan dengan profitabilitas yang memuat data pembiayaan syariah yang disalurkan dan profitabilitas yang diproksikan oleh return on asset. Bagian terakhir di sini menggunakan teknik analisis data penelitian. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu EViews. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan berupa analisis statistik deskriptif,
uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji hipotesis, yaitu yang berupa uji parsial, uji T, uji simultan, uji F, koefisien determinasi atau R square.